105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom. Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Kembali, renungan embun pagi hadir dan menyapa di ruang dengar Anda pada pagi hari ini, Rabu 22 Januari 2025, bersama dengan saya, Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Ndayu. Sahabat Petra, dalam keteduhan pagi hari ini marilah bersama kita mengaku dalam hati bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita ada dan tinggal bersama kita sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Sahabat Petra, sebelum bersama kita merenungkan bagian firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini, mari bersama kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, oleh karena cinta kasih dan berkat serta kekuatan yang telah Kau anugerahkan dan telah kami terima sampai dengan waktu ini, sehingga selayaknya lah kami menaikkan syukur kepadamu. Dalam rasa syukur kami ini Tuhan, kami juga rindu oleh kuasa Roh Kudus-Mu menyapa kami melalui bagian firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mendengar bagian firman Tuhan yang akan kami hayati pada saat ini, sehingga sungguh melalui firman-Mu boleh menjadi sarana untuk menerangi, pengetahuan untuk membuat kami mengerti akan kehendak dan maksud yang Kau mau dan Kau kehendaki dalam kehidupan kami semua. Ya Tuhan, inilah permohonan dan rasa syukur kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, pada saat ini kita akan bersama memperhatikan bagian firman Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 38. Lukas 5 ayat 33 sampai 38. Demikianlah firman-Nya. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-murid-Mu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menempelkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dalam kantong itu pun menjadi hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia berkata, anggur yang tua adalah anggur yang baik. Demikianlah sabda Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra, dimanapun Anda berada,
Pagi hari ini firman Tuhan berjudul atau bertemakan hidup menyesuaikan. Saudara, hidup di dunia ini penuh dengan perubahan yang tidak terhindarkan. Setiap hari kita dihadapkan pada situasi yang baru yang menuntun kita untuk selalu menyesuaikan diri. Namun saudara, penyesuaian ini tidak selalu mudah. Terutama ketika kita harus mengubah cara pikir atau bertindak yang sudah lama kita kenal. Salah satu hambatan terbesar dalam proses penyesuaian ini adalah kita seringkali bias kognitif, yaitu cara kita melihat dunia itu seringkali dipengaruhi oleh pengalaman dan keyakinan yang lama yang sudah melekat di dalam pikiran kita. Nah, dalam renungan ini kita akan melihat bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk mampu menyesuaikan hidup dengan cara yang baru. Dan bagaimana hal itu kemudian menjadi relevan dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan firman Tuhan. Sahabat Petra, Lukas 5 ayat 33 sampai 39 menceritakan bagaimana Yesus berbicara tentang perbedaan cara hidupnya dan para muridnya dengan orang Farisi serta ahli Taurat. Mereka bertanya, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti mereka? Dan Yesus menjawab dengan perumpamaan kain baru yang tidak bisa dijahitkan pada pakaian lama dan anggur baru yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kantong kulit lama. Nah, dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa hidup dalam kerajaan Allah itu memerlukan perubahan yang tidak bisa disesuaikan dengan cara hidup yang lama. Nah, saudara, pada zaman Yesus, orang Farisi itu sangat terikat pada tradisi dan hukum Taurat yang ketat. Mereka merasa cara hidup yang mereka lakukan itu adalah sudah paling benar. Dan mereka tidak mudah menerima perubahan. Sedangkan Yesus datang dengan ajaran yang berbeda. Ajaran yang menuntut perubahan total. Tidak hanya dalam bentuk tindakan, tetapi juga dalam hati dan pikiran. Dan kondisi mereka, orang Farisi, mereka terjebak di dalam bias kognitif yang cenderung untuk memandang dunia, memandang situasi, berdasarkan pengalaman dan keyakinan yang sudah terbentuk. Sehingga mereka kemudian jadi sulit untuk menerima perubahan karena mereka merasa nyaman dengan cara lama. Nah, perumpamaan kain dan anggur mengajarkan bahwa hidup di dalam Kristus itu memerlukan pembaharuan yang menyeluruh. Kita tidak bisa hanya menambahkan ajaran Yesus ke dalam kehidupan lama kita. Kita perlu mengalami perubahan dengan cara berpikir dan bertindak. Namun, seringkali ketika kita mendengar ajaran Yesus, kita juga seperti orang Farisi, bias kognitif, yang akhirnya membuat kita sulit untuk menerima perubahan. Kita cenderung terjebak dengan cara pandang lama yang membuat kita menilai orang atau situasi hanya berdasarkan pengalaman atau latar belakang kita, tanpa membuka diri pada cara pandang yang baru. Nah, sahabat Petra, dalam kehidupan sosial masyarakat, seringkali memiliki norma dan tradisi yang sangat mengikat. Dan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus berani untuk menyesuaikan hidup kita dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang mungkin bisa jadi bertentangan dengan norma yang ada. Ini berarti kita harus siap untuk melihat orang lain dengan kasih yang lebih luas, tanpa menghakimi mereka, hanya berdasarkan latar belakang atau status sosial mereka. Hidup menyesuaikan dengan ajaran Kristus berarti
kita siap untuk berubah, tidak hanya dalam perilaku, tetapi juga dalam cara kita melihat dunia. Misalnya dalam hubungan sosial, kita mungkin sering melihat orang lain dengan prasangka atau bias. Menyesuaikan hidup kita dengan kasih Kristus berarti kita berusaha untuk tidak menghakimi orang hanya berdasarkan tampilan luar mereka atau status mereka dalam masyarakat, tetapi melihat mereka dengan mata dan kasih yang lebih dalam. Di tempat kerja, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan cara berpikir lama yang menghalangi kita untuk melihat peluang baru. Nah, hidup menyesuaikan diri berarti kita harus terbuka terhadap cara baru dalam bekerja, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Dan ini juga berlaku dalam kehidupan keluarga, di mana kita diajak untuk melihat pasangan dan anak-anak dengan kasih yang tidak terbatas dan berusaha mengerti kebutuhan mereka, bukan berdasarkan harapan atau standar pribadi kita. Nah, sahabat Petra, penyesuaian hidup dalam Kristus bukan hal yang mudah, terutama ketika kita terjebak dalam pola pikir yang seringkali sudah terbentuk di dalam pikiran kita. Tetapi Yesus mengundang kita untuk meninggalkan cara lama dan membuka diri terhadap pembaharuan yang Yesus tawarkan. Dalam setiap aspek kehidupan, mari kita renungkan di mana mungkin kita seringkali terjebak di dalam bias kognitif atau cara pandang lama. Nah, apakah kita masih sulit untuk menerima perubahan yang datang dari Tuhan? Apakah kita siap untuk melihat orang dan situasi dengan cara yang baru, dengan kasih dan pengertian yang datang dari Kristus? Inilah yang menjadi buah refleksi untuk kita semua. Sahabat Petra, hidup menyesuaikan berarti kita berani berubah dan melihat dunia dengan mata kasih dan pengampunan. Semoga kita terus dibimbing oleh Tuhan untuk hidup sesuai dengan panggilannya, membawa nilai-nilai kerajaan Allah dalam setiap aspek hidup kita, dan menjadi pembawa perubahan yang membawa kebaikan bagi dunia dan sekitar kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk sapaan firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah melalui kuasa dan karunia yang Kau anugerahkan, membuat kami mengerti dan berhikmat untuk bisa hidup menyesuaikan diri, bukan menurut kehendak kami tetapi menurut kehendak Kristus, sehingga dimanapun Engkau utus kami, dimanapun kami dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kami boleh dapat menyesuaikan diri. Mampukanlah kami untuk menyesuaikan diri kami dengan baik, tanpa melukai orang lain, tanpa menjadikan firman Tuhan menjadi semakin bias. Tetapi mampukanlah kami untuk terus mampu mengelola dan berhikmat, sehingga penyesuaian diri kami juga terus turut dengan kehendak-Mu. Yalah Bapa, inilah seruan kami. Pada saat ini kami menyerahkan untuk perjalanan yang akan kami lalui di hari ini, aktivitas-aktivitas yang panjang yang akan kami kerjakan, segala bentuk pekerjaan yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita, sehat dalam berkat Tuhan, dan juga semangat. Dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan rasa syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Sahabat Petra dimanapun Anda berada, demikianlah renungan Embun Pagi
telah hadir dan menyapa di ruang dengar Anda pada saat ini, Rabu 22 Januari 2025. Saya, Pendeta Julius Setiawan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.